tentu saja pluralisme kita bilang ya. Ini sangat bagus ya. Kita juga berterima kasih besar kepada pemerintah Indonesia umumnya, di mana kita sendiri semuanya sebenarnya yang beragama Sikh di sini sudah menjadi warga negara Indonesia. Termasuk agama sini sendiri, ya dalam rangka mereka bersosialisasi dengan agama lain, saya nggak ada masalah, baik-baik saja di Kota Medan. Dan belum pernah kita dengar ada konflik antara sesama mereka dan antara kelompok lain. Kota Medan lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Berbagai etnis dan agama hidup harmonis di kota ini. Banyak rumah ibadah lintas agama yang menjadi ikon Kota Medan. Salah satunya Gurdwara Guru Arjan Dev Ji yang terletak di Jalan Mawar, Medan, Polonia. Gurdwara adalah rumah ibadah kaum Sikh. Sikh atau Sikhisme merupakan agama yang berkembang sejak abad ke-16 dan 17 di India. Di Indonesia sendiri, kaum Sikh masuk sekitar akhir tahun 1800-an dan paling banyak berada di Sumatera Utara. Nama saya adalah Rajbir Singh, nama lengkap, dan saya adalah selaku pengurus di sini. Perlu saya sampaikan, agama Sikh adalah agama yang masih sangat muda, baru 550 tahun yang lalu. Sebelum itu, kita semuanya di India ini beragama Hindu, ya. Dan tentu saja kita ketahui bersama, di India agama yang terbesar adalah Hindu, kedua adalah Muslim. Dan ketiga Kristen, barulah Buddha, dan baru Sikh. Sikh di India keseluruhan atau di dunia hanya ada 2%. Jadi mengarah pembuatan gambar arsitek dari Gurdwara adalah diambil dari India. Jadi di mana anjurannya tadinya Sikhism adalah agama terusan dari Hindu, di mana kita ketahui bersama kebudayaan yang ada di India itu yang terbesar Hinduism, Muslim, dan Buddhis. Jadi kalau kita melihat dari jauh Gurdwara ini persis kubahnya seperti aliran kita Muslim, masjid, ya. Tetap itulah tadinya kita bilang berbaur menjadi satu budaya, terjadilah hal ini Gurdwara Guru Arjan Dev, dia ambil gambar atau pedomannya dari India. Baik, terima kasih. Nama saya adalah Irwansyah ya. Tapi kalau pakai titel itu Dr. Irwansyah MAG sebagai pengajar studi agama-agama di UIN Sumatera Utara. Ya, memang sepengamatan kita kalau tentang sejarah masuknya agama Sikh di Kota Medan ini masih, saya nggak berani bilang kabur ya, tapi belum ada data yang akurat tentang itu, kecuali para peneliti itu menghubungkannya dengan masuknya orang-orang India ke Indonesia, terutama ke Sumatera Utara, dan dalam hal ini adalah Kota Medan,
itu dikaitkan dengan kepentingan atau kebutuhan dibukanya perkebunan di Sumatera Utara ya, terutama Medan dan sekitarnya itu oleh perusahaan Belanda ya. Nah, dengan dibukanya kesepakatan kerjasama membangun dan membuka perkebunan di Sumatera Utara saat itu yang disebut dengan Sumatera Timur, maka orang-orang Belanda ini, pengusaha Belanda ini, perusahaan perkebunan ini merekrut tenaga-tenaga dari luar, termasuk ya dari India. Nah, dari India ini baik dari India Selatan, yaitu orang-orang Tamil, maupun India Utara, termasuk diantaranya adalah masyarakat Punjabi, yang kemudian diidentifikasi bahwa agama Sikh ini adalah agama etnis Punjabi, bukan etnis Tamil. Nah, seperti itu. Kalau dari riset kawan-kawan itu dari sekitar, ada yang bilang 7.000 di Indonesia ya. Ada penelitian juga yang kawan-kawan dari Amerika ketika mengungkapkan atau meneliti tentang kebebasan beragama di Sumatera Utara, terutama di Medan, itu mengklaim bahwa di seluruh Indonesia itu ada sekitar 10.000 sampai 15.000. Dan kalau kita pakai data ini, itu sekitar 6.000 itu ada di Sumatera Utara. Ya, 6.000 itu ada Sumatera Utara. Ya, tentu yang terbesar di Medan sih. Tapi kalau ada satu penelitian lagi bahwa umat Sikh di Indonesia itu sekitar 7.000-an. Nah, dari 7.000-an ini itu 4.000-nya ada di Sumatera Utara, termasuk yang terbesar di Kota Medan. Jadi kalau ditanya mengapa Kota Medan ini banyak agama Sikhnya dibanding yang lain, ini terkait dengan perekrutan tenaga kerja membuka perkebunan di Medan, terutama karena Medan adalah pusat kekuasaan Kesultanan Delhi pada saat itu. Gurdwara Arjun Dev Ji merupakan salah satu gurdwara tertua di Kota Medan. Dibangun pada tahun 1953. Seiring berjalan waktu, gurdwara ini direnovasi pada tahun 2011 dan disebut sebagai gurdwara terluas di Indonesia. Gurdwara Guru Arjan Dev ini, atau kita bilang Yayasan Sosial Sikh Guru Arjan Dev Ji, didirikan di tahun 1953. Sehubungan dengan tersebut, pada saat itu dengan diperlukannya, dengan banyaknya sudah umat Sikh atau Punjabi Sikh di Medan, di mana di sekitar luar kota Medan, yaitu di daerah Karangsari atau Gunung Johor tersebut, termasuk banyak agama Sikh yang berdomisili di sini. Jadi sehubungan dengan tersebut, dengan anjuran masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, dipertimbangkanlah untuk membangun satu gurdwara penambahan dari gurdwara yang sudah ada, yaitu Guru Nanak Dev Ji di Jalan Tengku Umar. Jadi sehubungan tersebut, pada tahun 1953 dimulailah pembangunan gurdwara Guru Arjan Dev Ji yang kita sampaikan yang lalu kepada Mbak Sari, itu berada di depan pada saat itu, yang bisa menampung hanya sekitar 100 jemaat. Gurdwara Sikh memiliki ciri khas kubah yang mirip seperti masjid. Beberapa detil arsitektur juga menambah ciri khas bangunan gurdwara, seperti tiang bendera yang tinggi dan 4 pintu dari masing-masing penjuru mata angin. Dan satu lagi, apa simbol dari kita bilang kita mengetahui satu di sini ada gurdwara. Di depan kita itu ada namanya bendera Nishan Sep. Nishan Sep itu adalah tanda menunjukkan di satu tempat ada tempat ibadah kaum Sikh, Punjabi Sikh. Jadi bendera tersebut atau Nishan Sep itu lebih tinggi kadang-kadang dari kubah ini, supaya dari jauh orang bisa melihat bahwa di sini ada tempat ibadah.
Aliran Sikh mengajarkan tentang cinta kasih, berbagi, dan kesetaraan. Kehadiran Sikhisme di Kota Medan sejak dulu menambah corak keberagaman dan mempererat toleransi antar umat beragama. Jadi ada 3 fondasi yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang agama Sikh, ya Mbak Sari. Pertama, Kirtakarna. Kirtakarna ini adalah umat Sikh harus wajib bekerja. Ya. Kemudian 6 Japana. Umat Sikh harus bersembahyang. Kemudian ketiga adalah Wanda Shakna. Umat Sikh wajib berbagi. Jadi kita juga dalam agama Sikh, fondasi tadi 3 ini, setelah kita bekerja, kita membagi, dan kita juga diwajibkan setiap umat Punjabi Sikh hasil pendapatan akhir bulannya 10% wajib disumbangkan kepada Gurdwara untuk dibantukan kepada umat yang tidak mampu. Di samping itu, kita ketahui agama Sikh adalah menjalankan setiap ada acara disediakan makanan bagi jemaatnya. Jadi dari mana semua ini dapat teratasi atau kita dapatkan? Ini adalah berkat dari sumbangan atau donasi dari jemaat yang datang. Agama Sikh ini punya ajaran yang bisa diambil dari pendirinya, yaitu Guru Nanak. Itu adalah ajaran tentang kepedulian terhadap orang lain lebih diutamakan dari kepentingan diri sendiri. Itu disebut dengan seva misalnya. Jadi ajaran seva ini ajaran Guru Nanak yang mengedepankan dia selalu melayani orang, ya lebih utama ketimbang ibadah yang bersifat pribadi. Jadi itu ajaran yang sangat mulia yang diimplementasikan di dalam 2 doa setiap mereka beribadah. Salah satu di antaranya misalnya ada istilah Sarbat Dabela. Sarbat Dabela ini penganut agama Sikh itu selalu berdoa yang sebetulnya dilakukan bisa 2 kali dalam sehari ya, subuh dan maghrib ya. Itu misalnya kalau aliran Khalsa seperti itu yang kita pahami itu. Jadi apa doanya? Ya berdoa untuk kesejahteraan semua makhluk yang bernyawa tuh, yang hidup. Semua makhluk yang hidup ini didoakan supaya semua sejahtera tuh. Itu kan keren tuh. Ya, satu ajaran yang menurut saya adalah istimewa tuh ya. Jadi setiap saat ibadahnya itu nggak mementingkan diri sendiri supaya kita selamat, tapi mendoakan supaya bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang hidup itu agar selamat dan sejahtera. Wah, keren tuh. Kalau itu dikembangkan di dalam masyarakat, wah saya kira. Prosesi ibadah di Gurdwara ini dipimpin langsung oleh seorang rohaniawan dari India, Gyani Kuljit Singh. Gyani merupakan sebutan untuk pemuka Sikh. Ia memiliki kemampuan untuk membaca bahasa Punjabi kuno yang ditulis dalam huruf Gurmukhi. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਕੂਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। Kaum Sikh memiliki ciri khas tersendiri dalam berpakaian. Bagi laki-laki ditandai dengan sorban yang menutup rambut. Sedangkan bagi perempuan memakai selendang dan pakaian tertutup. Identitas sebagai umat Sikh juga melekat pada nama belakang setiap pemeluk agama Sikh. Seperti Singh untuk laki-laki dan Kaur untuk perempuan. Jadi setiap orang Sikh sebenarnya diwajibkan bagi yang laki-laki untuk memelihara rambutnya. Rambutnya dan juga seperti kita bilang kalau dia dikaruniai seperti saya ini ada beard ya maupun kumis, ini diwajib tidak harus dipotong, harus dipelihara. Jadi sehubungan dengan hal tersebut kita harus menutup aura kita. Seperti kalau laki-laki memakai sorban atau penutup kepala apa saja yang kita bilang ya. Kalau kita datang ke dalam untuk bersembahyang di dalam gurdwara ini, bagi yang wanita juga harus memakai selendang. Harus pakaiannya wajib panjang, tidak terurai. Ini adalah mengikuti agama Nabi kita yang ke-10. Jadi agama Sikh mempunyai 10 nabi. Yang terakhir adalah kita bilang Guru Granth Sahib. Tidak adanya nabi lagi, diturunkanlah Guru Granth Sahib tadi. Jadi nabi yang ke-10 singkat kata dari Guru Nanak sampai yang terakhir adalah Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh lah yang membaptis agama Sikh kira-kira 350 tahun yang lalu. Yang laki-laki harus memakai Singh, kayak seperti nama saya Rajbir Singh. Kalau perempuan pakai Kaur. Jadi ini mendefinisikan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi dari Nabi kita pertama, Guru Nanak, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mereka sederajat. Jadi disebutkan di situ juga dalam kita punya agama bahwa kenapa kita harus mengatakan seorang perempuan itu jelek atau najis, sedangkan dia yang melahirkan raja dan nabi-nabi. Jadi kesetaraan untuk dalam agama Sikh untuk wanita dan laki-laki sama derajatnya. Sikhisme di Kota Medan membawa warna tersendiri bagi keberagaman. Hidup berdampingan dan harmonis telah menjadi budaya warga Kota Medan untuk merawat keberagaman. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Dr. Andus Haji Ilyas Salim MPD selaku tokoh lintas agama Kota Medan. Medan ini kan kota sejarah. Medan ini kota pejuang. Sudah sejak dari dulu, yaitu ditanamkan itu rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, termasuk agama sini sendiri. Ya, dalam rangka mereka bersosialisasi dengan agama lain, saya kira nggak ada masalah, baik-baik saja di Kota Medan. Dan belum pernah kita dengar ada konflik antara sesama mereka dan antara kelompok lain. Saya kira ya bagus ya. Kemudian saya melihat rumah ibadahnya kan itu di jalan sekarang istilah Kampung Madras itu kan ada kuil itu. Berdekatan itu saya lihat kuilnya Hindu dan kuilnya komunitas tadi berdekatan itu. Nggak ada masalah dari dulu itu. Nah, jadi memang prioritas di Medan terutama Sumatera Utara ini sejak dari dulu ya. Sejak dari dulu kita lihat sejak zaman dari Chong Api itu sudah ada itu.
tentu saja pluralisme kita bilang ya. Ini sangat bagus ya. Kita juga berterima kasih besar kepada pemerintah Indonesia umumnya, di mana kita sendiri semuanya sebenarnya yang beragama Sikh di sini sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi dengan keterbukaan, dengan adanya kita anut Pancasila, di mana Republik Indonesia kita tersebut yang kita cintai bersama memperbolehkan setiap manusia menganut atau mempercayai dengan aliran yang diberikan. Seperti kita agama Sikh, kita diberi tempat, diberi naungan, izin untuk mengikuti agama yang kita percaya. Juga bagi yang lain, di antara kita sendiri terhadap agama-agama lain, kita cukup terbuka dan cukup bagus. Di setiap ada perayaan maupun ada di kadang-kadang dalam bulan puasa begini, kita juga ada mengadakan sumbangan secukupnya atau semampu kami untuk kepada masyarakat di sekitar sini. Ini kan Medan ini punya kearifan lokal yang sangat kuat. Jadi harapan kita yang kayak gini nih harus kita hidupkan kembali ya. Jadi kita punya sejarah leluhur kita yang sangat bukan dibuat-buat, bukan sekedar lipstik, bukan pendekatannya politik, tapi betul-betul murni kepedulian terhadap keberagaman masyarakat, terutama keberagaman agama dan etnis di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali nilainya ini. Kalau ini kita bangkitkan, saya kira Medan bisa menjadi seperti yang harapan Pak Presiden SBY dulu sebagai barometer kerukunan umat beragama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, insya Allah. Sebenarnya ya, semua agama itu ada mengajarkan tentang toleransi sebenarnya. Makanya apabila umat beragama memahami ya agama sendiri, memahami kitab sucinya sendiri, bahwa ajaran agama itu tidak ada yang menyuruh membunuh, saling membunuh. Tidak ada mengajarkan saling bermusuhan. Tidak ada mengajarkan saling dendam. Semua mengajarkan cinta kasih. Dalam Islam itu mawaddah warahmah. Islam itu rahmatan lil alamin. Dalam agama lain ada cinta kasih. Artinya agama itu semuanya mengajarkan tentang cinta kasih itu. Nah, jadi kalau agama Sikh ini ada di situ ajaran tentang kasih mengasihi, saling toleransi beragama, ya memang itu diharapkan.